Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mariani, NPM 212153034 dari kelas A mata kuliah Literasi Teknologi Informasi, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan tentang perlindungan akun media sosial. Nah, video ini juga dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Literasi Teknologi Informasi dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Rizal. Nah, bagi sebagian orang, media sosial kini telah menjadi bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Sebab, media sosial dianggap sebagai media yang dapat memudahkan penggunanya untuk saling menyapa. Namun, semakin mudahnya berkomunikasi dengan orang lain juga akan semakin meningkatkan risiko pelanggaran terhadap privasi seperti munculnya hacker. Nah, tidak perlu cemas. Berikut akan saya sampaikan bagaimana cara mengamankan akun media sosial yang saya dapat dari berbagai sumber. Nah, yang pertama yaitu pemilihan aplikasi dan website. Aplikasi dan website yang tidak terpercaya dapat menimbulkan berbagai masalah pada data dan privasi. Selain itu, aplikasi dan website yang tidak terpercaya pada umumnya masih memiliki sistem pengamanan yang belum cukup tinggi untuk melindungi data penggunanya. Maka dari itu, penting bagi kita untuk selalu memperhatikan aplikasi dan website yang akan kita gunakan. Dalam pemilihannya, kita juga harus mampu memahami sistemnya seperti fitur pesan yang sudah terenskripsi dengan baik ataukah belum. Nah, seperti yang saya sampaikan dalam video sebelumnya yaitu tentang pengamanan perangkat digital, pemilihan aplikasi bisa dilakukan dengan mengunduh aplikasi dari Google Play Store ataupun fitur yang disediakan oleh perangkatnya. Nah, untuk website sendiri kita bisa mengunjungi website yang tertulis di depannya yaitu adanya HTTPS. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan password. Untuk membuat password media sosial, jangan pernah menggunakan tanggal-tanggal penting ataupun hal-hal penting lainnya seperti tanggal lahir, tanggal pernikahan, tanggal jadian, ataupun yang lainnya. Mungkin ini dianggap mudah diingat, tetapi hal itulah yang justru dapat membuat data pada akun media sosial kita mudah untuk dicuri. Nah, usahakan untuk menggunakan kombinasi huruf dan angka untuk memperkuat password. Jangan samakan password satu akun media sosial dengan akun media sosial lainnya. Nah, seperti di sini saya menggunakan password pada Facebook. Di sini saya mencampurkan antara huruf, simbol, dan angka. Nah, jangan pernah samakan password tersebut dengan media sosial lainnya seperti Instagram dan WhatsApp. Dan hal yang patut untuk diperhatikan adalah jangan pernah memberitahukan password kepada siapapun, sebab hal tersebut akan meningkatkan risiko akun media sosial kita dihack. Kemudian yang ketiga yaitu menyeleksi pertemanan. Karena penting untuk tidak langsung menerima semua permintaan pertemanan di media sosial layaknya seperti Facebook. Karena kita tidak tahu apa niat masing-masing akun yang ingin mengikuti kita. Lalu mungkin mereka hanya iseng atau bisa saja mereka punya niat lainnya. Untuk mengantisipasi, lebih baik kita menerima akun yang benar-benar kita kenal. Nah, media sosial lain seperti Twitter dan Instagram juga memungkinkan pengguna untuk menyeleksi followers jika akun mereka diatur menjadi privat, seperti yang saya sediakan dalam sebuah gambar. Nah, gambar yang pertama yaitu tentang menyeleksi pertemanan di akun Facebook, dan yang kedua yaitu tentang privasi akun di Instagram agar tidak semua orang dapat mengikuti atau memfollow Instagram kita. Yang ketiga yaitu verifikasi dua langkah atau autentifikasi dua faktor. Nah, verifikasi dua langkah atau autentifikasi dua faktor ini untuk mengamankan akun kita. Namun dalam hal ini terdapat beberapa media sosial yang belum menambahkan fitur ini sebagai
pengamanan data pribadi penggunanya. Maka dari itu, memilih aplikasi menjadi hal yang patut dipertimbangkan. Seperti beberapa aplikasi media sosial, yaitu Facebook, email, WhatsApp memiliki fitur pengamanan yang satu ini, yaitu fitur verifikasi 2 langkah. Dalam WhatsApp mungkin namanya verifikasi 2 langkah, namun dalam Facebook, yaitu Facebook dan Instagram, yaitu autentifikasi 2 faktor. Nah, fitur verifikasi 2 langkah ini memungkinkan kita untuk melakukan verifikasi akun media sosial setiap kali kita login. Apabila fitur ini aktif, biasanya kode verifikasi akan dikirim melalui SMS ataupun email. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan perangkat terpercaya. Nah, cara mengamankan media sosial selanjutnya yaitu dengan memilih serta menggunakan perangkat terpercaya untuk login. Karena beberapa kasus hack sering terjadi dikala seseorang melakukan login di tempat-tempat publik seperti warnet. Nah, sebaiknya hindari untuk melakukan login pada PC yang sering diakses oleh banyak orang. Seperti dengan login media sosial di tempat publik akan meningkatkan resiko untuk terkena hack lantaran lupa untuk melakukan logout. Nah, hal ini yang patut dihindari yakni jangan pernah untuk mencentang kontak dialog berisikan ingat password ini. Apabila terpaksa untuk melakukannya, maka hal pertama yang dapat kita lakukan yaitu ubah password sesegera mungkin. Kemudian yang kelima yaitu waspada dengan pesan dari orang asing. Seperti yang telah saya sampaikan dalam video sebelumnya, yaitu tentang pengamanan perangkat digital, jangan pernah mengklik link yang tidak pasti atau belum tahu kejelasannya. Karena selalu waspada terhadap berbagai pesan yang dikirimkan oleh orang asing itu akan menjaga baik itu perangkat digital kita maupun media sosial kita. Nah, terlebih jika isi pesan tersebut berupa link atau URL dengan perintah untuk segera melakukan klik. Biasanya, link tersebut juga berisi perintah untuk mengirim ID beserta password akun media sosial kita. Nah, hal ini sering dilakukan para hacker untuk mengelabui dengan cara mendesain email palsu yang mirip dengan tampilan email resmi. Seperti gambar ini, yaitu tentang sebuah aplikasi yang terus-menerus disebarkan, tetapi aplikasi ini hanya tersedia di link tersebut. Kemudian yang keenam yaitu logout dari perangkat umum. Karena menggunakan perangkat umum adalah salah satu hal yang tidak dapat dihindari, maka dari itu cara mengamankan media sosial berikutnya yakni dengan selalu melakukan logout usai menggunakan perangkat umum. Sebab para hacker dapat mencuri data pribadi dan privasi dengan mudah lantaran fasilitas umum tersebut dipakai oleh banyak orang yang otomatis akan mengunjungi banyak situs web. Nah, untuk hal ini jangan pernah menyimpan kata sandi secara otomatis di perangkat umum. Dan jika kita menggunakan perangkat umum, lebih baik langsung menghapus akun kita atau langsung logout. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.